Terima kasih Pak Ibu, para mahasiswa sekalian. Okay, jadi for our lecture today jadi kuliah kita mata kuliah untuk food preservation, pengawetan makanan. Kita akan cover ataupun mungkin kita akan sharing topik dehydration ataupun water activity reduction, penurunan aktiviti air. Kita lanjut. Okey, jadi untuk kuliah ini adalah mungkin kandungan ataupun contents of our lecture today. Kita akan sharing berkenaan dengan introduction. Okay, kita akan fokus kepada definition, definisi kepada dehydration ataupun dehidrasi, kemudian factors influence dehydration, concept and mechanism of dehydration, type of dehydration or dehydrator, advantage and disadvantage preservation method use, and then implementation and community approach, and the last our conclusion for our topic today. Jadi ini adalah topik-topik ataupun yang akan kita bincangkan bersama nanti ya. Okey, dehydration ataupun mungkin dehidrasi ya. Jadi adalah satu metode ataupun metode ataupun kaedah yang pengawetan makanan yang paling lama yang digunakan. Jadi secara traditionally kita menggunakan cahaya matahari. Tapi dengan perkembangan teknologi, dengan semakin majunya dunia sekarang, jadi sudah banyak peralatan commercial equipment dan home appliance untuk remove moisture content ataupun mengeluarkan kandungan lembapan, kerana makanan tadi akan jadi lebih tahan lama. Jadi seperti yang telah kita kongsikan bersama sewaktu kuliah Ibu Siti kemarin. Jadi pengawetan itu tujuannya untuk longer shelf life, untuk memperpanjangkan tempoh hayat simpanan makanan tersebut. Jadi dehydration juga adalah salah satu pilihan ataupun alternatif kepada proses pengkalengan, canning dengan freezing, penyejuk bekuan. Kemudian dehydration ini adalah satu kaedah yang simple, sangat mudah, safe, selamat dan easy to learn ataupun senang dikendalikan. Kemudian kebaikannya juga, jadi dari segi dehydration ini kita boleh membuat proses pengeringan itu sepanjang tahun, terutama kalau kita menggunakan mungkin cahaya matahari ataupun mungkin menggunakan peralatan-peralatan lain yang kita mungkin bisa dapatkan di rumah ataupun mungkin di laboratorium kita. Kemudian kita tidak memerlukan proses pendinginan, no refrigeration needed. Kemudian setelah mungkin kita keringkan, jadi kita cuma memerlukan little space untuk buat penyimpanan, the storage untuk makanan yang telah kita keringkan ataupun kita telah dehydrated. Okey, apa prinsipal ataupun mungkin konsep ataupun mungkin teori di sebalik dehydration? Dehydration is the application of heat. Jadi kita memberikan suhu under control condition, di bawah satu kondisi ataupun condition yang dikawal untuk remove the majority of water, especially free water, air bebas, normally present in food by evaporation. Jadi prinsip dia adalah kita memberikan haba ataupun suhu di bawah kawalan yang tertentu, untuk mengeluarkan sebahagian besar air yang biasanya terdapat dalam makanan melalui proses pemeruapan ataupun evaporation. Jadi tujuannya kenapa? Untuk extend shelf life, memanjangkan hayat simpanan makanan tersebut, dengan menurunkan aktiviti air, water activity. Jadi dengan menurunkan water activity, kita telah
inhibit microbial growth ataupun menghambat proses pertumbuhan mikrobial dan aktiviti enzim. Seterusnya, bila kita telah mengurangkan kandungan air, jadi makanan biasanya kalau yang segar itu size-nya gede kan, gede, bulk in size, so kita akan shrink kan, ataupun kita akan kecutkan ataupun kita akan kecilkan size-nya. So dengan pengecilan size kita akan memudahkan proses reduce transport and storage cost. Jadi cost ataupun cost transportation dengan storage kita boleh kurangkan. Jadi itu kenapa kita lakukan proses pengeringan kepada bahan makanan. Factor influence dehydration ataupun mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi proses dehidrasi. Jadi ada beberapa di sini, iaitu jenis suhu ataupun haba, type of heat, either direct or indirect. Jadi kita tahu dalam keadaan direct adalah secara conduction, indirect conversion ataupun secara radiation. Ada juga combination di antara yang ini. Kalau kita tengok secara detail nanti kita tengok ada beberapa combination lagi, ada kombinasi. Kemudian condition exposure. Jadi macam mana kita bagi kondisi yang kita sediakan, macam sepertinya suhu, masa, velocity dengan humidity of environment, kemudian food characteristic, ciri-ciri makanan tersebut, in terms of mungkin size, thickness, physical form, mungkin dia bentuk cecair, bentuk mungkin serbuk enggak, tapi cair atau mungkin bentuk-bentuk yang mungkin lebih besar. Jadi benda-benda itu ataupun mungkin semua faktor itu mempengaruhi faktor-faktor yang akan mempengaruhi proses dehydration, proses pengurangan air tadi. Jadi kemudian type of water. Dalam setiap makanan kita tahu yang dalam makanan tersebut mengandungi free water, air bebas, dan juga bound water, air yang terikat. Kemudian air terikat juga kita tahu ada jenis terikat secara lemah, secara sederhana, dan juga mempunyai ikatan yang sangat kuat. Jadi dalam kebiasaannya, kalau kita lakukan proses dehydration, free water itu yang akan kita evaporate ataupun keluarkan, kan? Tapi ada sebahagian juga yang weak, weak bound water juga akan bisa kita keluarkan tergantung kepada jenis dehydrator yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir adalah proses evaporation ataupun pengeluaran air tadi ataupun lembapan tadi. Jadi proses removing of water from the food normally into environment. Jadi itu dinamakan proses pemeruapan ataupun evaporation. Proses mengeluarkan air daripada makanan kita keluarkan kepada persekitaran. Jadi ini adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi proses dehidrasi. Tengok dilihat kepada type of heat, jenis suhu yang kita nyatakan tadi, convection, jadi adalah direct, kemudian conduction juga direct, dan radiation indirect. Jadi ini mungkin detail ataupun perincian bagi setiap ini dan contoh-contoh yang diberikan di sini supaya lebih jelas. Kalau dilihat secara detail ataupun secara lebih terperinci, sebenarnya ada dua lagi yang mungkin kita boleh kelaskan bagi type of heat, jenis-jenis haba, iaitu juga dielectric dan combine of method. Mungkin 2-3 combination of this, jadi dia juga dikelaskan sebagai satu metode, sebagai metode yang dikombinasi. Jadi secara detail kalau kita tengok secara lebih terperinci, sebenarnya ada 5 kaedah heat transfer mode ataupun kaedah bagaimana suhu ataupun haba itu ditransfer ataupun ditransfer daripada mungkin sumber pemanasan kepada makanan.
Okey, condition. Jadi condition yang kita nyatakan tadi seperti kita beritahu, temperature, time, kemudian mungkin type of kita punya dehydrator kan, ataupun kita punya jenis alat yang kita gunakan. Jadi itu juga akan mempengaruhi keberkesanan, efisiensi kita punya proses dehidrasi. Jadi kebiasaannya kalau kita fokus memang paling kritikal ataupun biasanya kita akan fokus kepada suhu dan masa. Mungkin untuk suhu begini, jadi lama masanya begini. Jadi paling simple untuk kalau buat kajian atau penelitian adalah dua faktor ini yang sering kita jadikan parameter. Jadi biasanya suhu can be lower up to nearly 100. Even above 100 pun ada juga, tergantung kepada jenis dryer yang kita gunakan, jenis pengering. Duration of exposure depend manufacturer. Jadi such as final moisture content to achieve. Mungkin kita sudah setiap jenis makanan seperti mungkin tepung terigu ataupun mungkin dan sebagainya, biarpun kita lihat sudah bentuk powder form, kering kan, memang sudah dijadikan serbuk ataupun powder, sudah jadi bubuk, tapi moisture content-nya kalau kita analisis masih mengandungi sekitar 10%. 10%. Jadi itu adalah kerana terdapat jenis water molecule, molekul air yang terikat secara kuat, yang saya nyatakan tadi sebagai strong bond, terikat secara kuat, disebabkan ikatan yang kuat dalam molekul air tadi. Kemudian suhu yang kita gunakan, character of food ataupun mungkin character of dryer. Jadi semua itu sangat mempengaruhi dari segi condition. Character of food, sebaiknya kalau kita lakukan proses pengeringan, tergantung mungkin kepada jenis dryer. Kalau mungkin dryer tadi bisa mungkin pergerakan haba panasnya itu mungkin bisa lewat daripada tray. Jadi mungkin tray di bawah juga mungkin ada lubang-lubangnya. Jadi mungkin the heat mungkin can pass through the tray. Jadi mungkin itu nggak masalah. Tapi kadang ada juga tray yang mungkin nggak ada lubang. Jadi kalau yang itu tugas kita untuk turn over, untuk terbalikkan mungkin bahan mentah kita ataupun makanan kita. Kalau enggak nanti mungkin di bagian atasnya itu sudah terlalu kering, yang di bawah masih lagi lembab, moist. Disebabkan udara panas tadi tidak bisa nyampai ke makanan bagian bawah. Maksudnya di dalam tray tadi. Jadi sepatutnya kita juga tengok dari segi treatment of sample, harusnya uniform ataupun seragam segi saiz ketebalan makanan tadi, supaya tidak ada mungkin yang sudah terlalu kering, ada yang belum. Jadi maksudnya karena perbedaan saiz dengan ketebalan makanan tadi. Jadi kita juga harus menyediakan makanan yang ingin kita keringkan itu dalam uniform saiz yang seragam. Nggak boleh beragam. Nanti kalau beragam, ada yang sudah terlalu kering, ada yang belum. Jadi nanti secara keseluruhan, jadi belum kering sepenuhnya. Kemudian kita lihat pada type of water. Jadi sudah kita nyatakan tadi ada dua jenis, yaitu free water, air bebas, dan pound water, air yang terikat. Jadi biasanya free water ini yang kita bilang biasanya kita boleh evaporatekan ataupun kita boleh meruapkan di bawah 100 darjah Celsius, karena kita tahu pada suhu yang biasa ataupun persekitaran yang biasa dengan tekanan atmosfer yang biasa, air bebas biasanya akan evaporate, akan terbebas ataupun akan meruap pada suhu di bawah 100 darjah Celsius. Dan ada juga sebahagian sebenarnya yang loosely ataupun weak bound, yang kita bilang, yang kita katakan mungkin molekul air yang terikat secara lemah. Yang ini juga akan bisa di-evaporatekan. Jadi semua itu tergantung kepada keberkesanan proses
dehidrasi yang kita lakukan, atau mungkin berapa lama. Okay? Jadi faktor masa juga akan mempengaruhi proses kuantiti ataupun mungkin peratusan kandungan air di akhir produk akhir kita itu. Okay? Jadi sangat tergantung. Tapi untuk kebiasaannya, kalau kita diskusikan dehydration, kita akan relate ataupun kita akan kaitkan dengan free water. Okay? Ini yang biasanya akan terbebas sewaktu proses pengeringan. Okay? Tapi kalau mungkin pengeringannya mungkin kelamaan atau mungkin dehydratornya mungkin advance, okay? Jadi ada kemungkinan yang terikat secara lemah juga bisa terbebas. Okay? Tapi yang moderately dengan yang tightly bound, yang ini biasanya akan tertinggal di dalam produk makanan tersebut. Tapi jangan dikhawatirkan karena dua jenis air yang ini tidak bisa digunakan oleh makrobial, okay? Makrobial untuk pertumbuhan, untuk merosakkan makanan tadi. Okay? Jadi itu yang karena kita fokus untuk memperpanjangkan jangka hayat ataupun shelf life of the food. Jadi kita buang ataupun kita kurangkan air yang bisa digunakan oleh microbial, enzim, ataupun juga satu lagi adalah chemical reaction, tindak balas kimia seperti hydrolysis, okay? Ataupun pemerangan, okay? Non-browning, non-enzymatic browning, pemerangan tidak berenzim. Itu juga adalah proses kimia, okay? Yang kita boleh hambat, okay? Bila kita telah keluarkan free dengan loosely ataupun weak bound water. Okay? Okay, seterusnya, jadi mungkin mungkin ada baiknya mungkin saya habiskan dulu mungkin kuliah, jadi mungkin di akhir nanti kita bisa mungkin diskusi supaya mungkin lebih lancar proses kuliah ini ya. Jadi mungkin disimpan dulu soalan atau mungkin bisa juga mungkin ditulis di box chat. Jadi kita akan mungkin komen ataupun mungkin kita akan sharing di akhir kuliah nanti ya. Oke, jadi lihat daripada sini ya, daripada mungkin diagram atau mungkin di sini. Jadi heating and drying ya. Jadi proses kedua di sini. Jadi kita lihat unbound water is evaporated. Jadi maksudnya free water. Air bebas tadi kita akan bebaskan secara pemeruapan, evaporation process. Okay? Dan sebenarnya up to 100 even lower than 200, okay? Mungkin sekitar yang ini sebenarnya physically bound water is evaporated. Jadi kadang-kadang kita over control mungkin kan, kita mungkin suhunya terlebih panas atau mungkin peralatan tadi mungkin kita nggak bisa kontrol, okay, kan? Jadi mungkin terlebih suhunya. Jadi ini sih yang possibility ya, kemungkinan untuk physically bound water is evaporated yang di skala 2 tadi, okay? Yang kita sebut sebagai weak bound, okay? Diikat secara lemah, okay? Juga bisa terevaporasi. Tapi yang dua, yang moderate dengan strong tadi itu biasanya tidak akan remain ataupun masih tertinggal dalam makanan karena dia terikat secara kuat, okay? Dan tidak bisa digunakan oleh mikrob, enzim dan tindak balas kimia. Jadi tidak menjejaskan kualitas kepada produk yang telah kita keringkan tadi. Okey, prerequisite ataupun mungkin prasyarat ataupun keperluan, okay? Keperluan dalam food dehydration, okay? Jadi kita akan lakukan pre-treatment of sample, okay? Maksudnya kita lakukan rawatan kepada sampel, pastikan uniform in term of particle size. Size makanan tadi harus kita seragamkan. Okay, size makanan tadi tidak boleh ada yang gede, ada yang kecil. Nanti proses pengeringannya itu tidak seragam. Okay. Kemudian biasanya kita juga akan lakukan proses washing, kan? Kita lakukan proses penyucian, pembersihan, dan ada juga keperluan untuk melakukan proses penceluran, okay, blanching. Okay. Ini lebih kepada tujuan untuk mematikan ataupun menyaktifkan enzim supaya tidak berlaku proses pemerangan. Tapi dalam kebanyakan case-case
dehydration, proses pemirangan ini sangat berpotensi untuk terjadi. Okay? Jadi mungkin kita akan tengok dari segi type of dehydrator ataupun jenis-jenis alat pengering yang kita gunakan nanti, di mana ada yang mungkin kita bisa minimumkan, minimumkan proses pengurangan nutrien, apalagi mungkin kerosakan daripada segi appearance, physical. Jadi semua itu kita boleh minimumkan berasaskan keperluan dan mungkin berasaskan apa dehydrator ataupun peralatan yang kita ada. Jadi ini kita mungkin perlu juga realistikkan kalau mungkin kita berurusan ataupun mungkin kita bagi teknologi transfer kepada community, di mana mungkin community nggak punya peralatan yang canggih, yang bagus. Jadi biasanya mungkin mereka cuma menggunakan kaedah pengeringan secara cahaya matahari. Jadi mungkin apa pilihan yang kita boleh berikan buat mereka supaya mungkin mereka bisa menghasilkan makanan kering yang lebih berkualitas. Kemudian syarat mungkin keperluan lain, availability of dehydrator. Jadi kesediaan peralatan pengeringannya ada. Jadi mungkin ada cahaya matahari, terutama untuk orang mungkin di kawasan pedalaman, remote area. Paling praktikal yang saya lihat dan saya sudah praktikkan sebenarnya untuk food industry adalah cabinet dryer. Cabinet dryer. Oven juga bisa, tapi kalau mungkin kita perlukan spesifik, mungkin sebab mungkin kayak Indo Cafe ataupun Nescafe di sini itu kan, mereka menggunakan spray dryer. Sebab supaya mendapatkan tekstur yang lebih bagus, kemudian solubility yang lebih cepat dan seragam. Jadi mungkin tergantung kepada kualitas end product juga. Jadi apa jenis dehydrator yang dibutuhkan dalam proses pengeringan tadi. Kemudian purpose of drying. Yang ini yang saya begitu maklumkan tadi kan, purpose of drying. Adakah kita cuma sekadar untuk mengeluarkan kandungan air saja tanpa mungkin memikirkan kualitasnya, tanpa memikirkan apa nutrien-nutriennya masih ada atau enggak, cuma sekadar untuk mengeluarkan air, kemudian kita sudah bisa dapat makanan kering, jadi bisa disimpan lebih lama, tapi nggak tahu gimana kualitas. Jadi itu pun mungkin satu faktor yang perlu kita ambil tahu juga kan. Ada juga mungkin adakah kita perlu untuk retain phytochemical, bahan-bahan aktif compound, antioksidan dalam makanan tadi. Jadi semua itu juga akan memberi pilihan buat kita apa jenis ataupun kaedah ataupun metode pengeringan yang perlu kita jalankan kepada produk makanan tadi. Kemudian adakah kita mau hasilkan makanan yang high quality and product. Jadi semua itu akan memberi kita ID untuk menentukan apa jenis pengeringan yang kita butuhkan dalam mungkin produk-produk yang ingin kita hasilkan. Okey, dalam nota ini sebenarnya ada banyak graf, tapi saya lihat jangan confusing, jangan mungkin keliru. Mungkin yang penting kita lihat dari segi paksinya ini apa mungkin parameter yang diukur. Di sini moisture content, di sini time. Mungkin tergantung kepada parameter juga. Jadi secara biasanya di paksi X ini, biasanya kita akan gunakan massa. Selari dengan massa. Jadi semakin lama massa, jadi ini adalah curve ataupun bentuk graf yang akan kita perolehi sewaktu proses pengeringan. Jadi ada poin-poin yang dinyatakan di sini yaitu A, B, C, D dan E. Jadi ini dinyatakan sebagai A to B warming up time. Jadi proses pemanasan. Jadi sewaktu ini memang proses itu mungkin kita dari segi kuantiti air yang dibebaskan itu sangat kurang karena masih proses
warming up, macam kayak kita mungkin mau bagi aktivitas kan, mau olahraga. Jadi warming up mungkin lari sekitar itu doang. Jadi cuma mungkin warming up. Jadi kemudian constant rate drying period. Sorry, ini drying period. Jadi yang B to C, yang ini yang proses dia dimulai. Okay, proses pengeringan ini di sini yang paling sudah cepat. Kemudian C to D ini sudah falling down. Jadi di sini sudah dia semakin perlahan karena mungkin ada faktor mungkin kandungan airnya sudah semakin sedikit, semakin dikit. Jadi semakin menurun dan second falling down ini sama juga terus menurun juga. Jadi maksudnya kalau kita lihat dari segi moisture content dipaksi X, kemudian time dipaksi Y, X, moisture content dipaksi Y. Jadi curve ataupun bentuk grafnya adalah seperti begini. Okay? Cuma mungkin kalau kita gunakan sun-dry mungkin kayak gini. Kalau mungkin gunakan kaedah lain mungkin curve-nya mungkin berbeda dikit. Tapi bentuk masih sama, cuma mungkin masa untuk dapatkan setiap poin ini mungkin ada beda. Okay? Okey, secara diagram, jadi ini proses bagaimana proses pengeringan, ya, ataupun dehydration. Okay? Jadi seperti yang kita maklum, okay, moisture ataupun kelembapan ataupun kita fokus tadi kepada yang free water, air bebas tadi itu, juga mungkin yang weak bound water. Okay? Biasanya yang free water lah kita fokus. Jadi air bebas itu dia adalah di sekitar antara sel. Okay? Antara food cell. Jadi bila kita mungkin bagi heat pemanasan, jadi air tadi akan mungkin enggak selesa seperti kita mungkin kalau kepanasan, jadi kita mungkin agak enggak selesa dan mau keluar, okay? Mau terbebas. Jadi proses akan bergerak ke permukaan makanan. Okay? Ini pergerakannya permukaan. Jadi proses yang ini, okay, pergerakan moisture di dalam food cell, okay, kita namakan capillary movement, pergerakan secara capillary, so melewati capillary gitu, okay, melalui ruang yang kecil, kemudian nyampai di permukaan makanan, ini permukaan makanan, kemudian yang ini ada dry air, okay, udara panas, udara kering yang akan mengambil air molekul air di di rongga-rongga ataupun mungkin di lubang-lubang permukaan makanan tadi untuk dikeluarkan ataupun dibawa ke persekitaran. Okay? Jadi ini proses yang paling simple ataupun paling senang untuk kita menceritakan bagaimana proses pengeringan itu berlaku. Jadi sebenarnya tergantung seberapa senang mungkin free water untuk melewati food cell ini untuk keluar. Okay. Kemudian mungkin seberapa banyak mungkin moisture content di dalam makanan tadi, jadi lebih cepat mungkin akan berlaku proses evaporation. Okay. Tapi kita juga akan lihat satu perkara di mana capillary movement dengan dia punya drying air flow atau pergerakan itu harus seimbang. Kalau ada yang terlambat ataupun ada yang tercepat, dia akan berlaku kes-kes yang lain. Ada kemungkinan kalau yang pergerakan drying air ini terlalu cepat, jadi ada possibility permukaan makanan tadi mengecut dan pergerakan air daripada food cell tidak bisa sudah, karena bila sudah di permukaan makanan kecut ataupun mungkin mengecut, jadi ruang-ruang ataupun rongga-rongga tadi sudah tertutup. Jadi molekul air sudah nggak bisa keluar. Jadi itu yang kita berlakukan, kita namakan case hardening, ataupun pengerasan di bagian salut permukaan makanan. Sedangkan secara keseluruhan makanan tadi belum cukup kering, atau mungkin pergerakan daripada makanan ini terlalu cepat sebab mungkin kita buat secara nipis. Makanan tadi kita dah potong nipis-nipis, jadi mungkin pergerakannya cepat. Yang di sini pergerakan drying air ini mungkin agak lewat.
cuma lewat sebentar atau mungkin tidak selaju, mungkin tidak selaju dengan makanan yang keluar. Jadi ada possibility makanan tadi akan moldy ataupun berkulat ataupun berjamur, karena prosesnya itu tidak seimbang. Jadi maksudnya dalam proses pengeringan, kalau kita nanti lihat ada satu dinamakan exotherm diagram, di mana kita harus seimbangkan supaya pergerakan air keluar daripada makanan dan juga pergerakan udara panas ataupun mungkin sumber haba daripada luar tadi mestilah seragam ataupun seimbang supaya pengeringan tadi lebih efisien, lebih berkesan. Jadi makanan tadi akan kering dengan sempurna. Itu yang kita harus mungkin perlu buat kajian. Makanya bila mungkin kalau kita sudah dapat satu exotherm ataupun mungkin kelok exothermanya yang sudah benar, jadi kita harus lihat beberapa faktor itu harus kita konsistenkan ataupun kita tidak bisa rubah. Contohnya mungkin kalau hari ini kita keringkan kuantiti makanan 10 kilo, tapi kapasiti mungkin kita punya alat pengering dehydrator itu mungkin 20 kilo, tapi kita cuma pakai 10 kilo karena mungkin waktu itu kuantiti bahan mentah yang kita ada cuma 10 kiloan, jadi nggak sampai maksimal 20 kilo. Jadi kita cuma pakai 10 kilo, kemudian kita lakukan proses pengeringan dan kita dapati mungkin pengeringan yang perfect itu pada suhu begini, pada suhu sekian, kemudian selama sekian. Jadi kita akan dapatkan kelok exothermnya yang segitu. Tapi contohnya besoknya kita mungkin mau keringkan juga dan mau dapat kualitas yang sama, tapi kuantiti makanannya sudah double. Kita sudah dapat lebih banyak, mungkin 15 kilo ataupun 20 kilo. Beda daripada kemarin 10 kilo. Jadi, tapi kita gunakan parameter yang sama, suhu yang sama, massa yang sama, jadi kualitas yang kita dapat nanti akan beda. Jadi maksudnya untuk setiap exotherm itu kita harus menggunakan parameter yang sama. Nggak bisa kita ubah untuk satu-satu. Kalau kita ubah mungkin segi kuantiti, segi massa, segi suhu, jadi exothermnya juga akan berbeda. Oke, ini kita lihat kepada konsep of water activity. Jadi dalam proses pengeringan kita mungkin lihat dari aspek moisture content, kandungan air dengan water activity. Kandungan air mungkin ada di bawah nanti ya. Jadi saya akan fokus adalah kuantiti air dalam makanan. Tapi kalau water activity adalah kesediaan air tadi untuk digunakan untuk aktivitas, macam mikrobial tadi, kemudian enzim dan chemical reaction. Jadi nanti mungkin akan ada di bawah lagi lah supaya kita akan lebih jelas. Cuma dehydration, incomplete preservation in two major way. Remove the water necessary for the growth of microbial and enzymatic activity. Jadi kita akan mengeluarkan air yang secukupnya ataupun mungkin yang secukupnya supaya aktivitas pertumbuhan mikrobial dengan enzim tadi kita boleh inhibit ataupun kita rencat. Kita hambat, hambat proses pertumbuhan. Salt, sugar, and acid, asam, creating a microenvironment able for the growth of microbial. Jadi mungkin bila pengeringan, jadi kandungan garam, kandungan gula, kandungan asam, semakin konsentrasinya akan meningkat disebabkan